Baik, pada saat ini kami dari kelompok 4 kelas 5 TI7 akan menjelaskan program untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Dan saya akan menjelaskan tujuan program, inisialisasi, serta rumus yang digunakan dalam metode weighted product. Tujuan dari program ini adalah menentukan rute terbaik pada jaringan komputer berdasarkan kriteria serta latency, bandwidth, dan packet loss. Program menghitung nilai setiap alternatif menggunakan metode weighted product sehingga pemilihan rute menjadi objektif dan akurat. Inisialisasi program menggunakan beberapa library Tkinter untuk tampilan GUI, Pandas untuk tabel data, Matplotlib untuk grafik, NumPy untuk operasi logaritma dan eksponensial, serta TTK untuk komponen GUI yang lebih modern. Program memulai dengan kriteria default yaitu yang pertama, latency atau tipe cost, yang kedua, bandwidth atau tipe benefit, yang ketiga, packet loss atau tipe cost. Masing-masing memiliki bobot 0.5, 0.3, dan 0.2. Sekarang saya akan menjelaskan rumus weighted product. Ya, nilai S untuk setiap alternatif dihitung dengan perkalian seluruh kriteria, masing-masing dipangkatkan dengan bobotnya. Setelah itu, untuk kriteria bertipe cost, nilainya diubah menjadi 1 dibagi nilai. Sehingga semakin kecil nilainya semakin baik. Setelah S dihitung, diperoleh nilai V atau nilai relatif dengan rumus V sama dengan nilai S alternatif dibagi jumlah seluruh nilai S. Itulah rumus WP yang digunakan dalam program ini. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Saya akan menjelaskan alur kode program dari awal hingga akhir secara ringkas. Pertama, program mengimpor library yang dibutuhkan seperti Tkinter, TTK, Pandas, Matplotlib, NumPy, dan Mat. Selanjutnya, terdapat fungsi utilitas parse flows from entry yang memvalidasi input angka dari pengguna. Bagian utama perhitungan wedge product ada dalam fungsi compute wedge product. Fungsi ini mengubah nilai cost menjadi 1 dibagi nilai. Kemudian menghitung logaritma untuk menghindari underflow. Setelah itu dihitung S dan V sesuai rumus WP. Program ini berbasis kelas bernama wedge product app yang membangun seluruh tampilan GUI. Pada fungsi build UI, program membuat struktur tampilan seperti panel kriteria, panel alternatif, tabel hasil, text area untuk menampilkan data frame, serta area grafik menggunakan Matplotlib. Tersedia fitur untuk menambah, mengedit, dan mereset kriteria. Program juga dapat menambah alternatif, menghapus, serta mengimpor data dari CSV. Saat tombol hitung weight product ditekan, fungsi compute and show berjalan. Fungsi ini membentuk data frame, menghitung S dan V, mengurutkan hasil dari nilai terbaik, menampilkan tabel, serta memunculkan grafik perbandingan nilai V. Program juga menyediakan data contoh berupa rute A, B, dan C agar pengguna dapat langsung mencoba perhitungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, saya akan menjelaskan uji coba dari program weighted product kelompok kami. Jadi pada uji coba yang pertama,
Digunakan 3 alternatif rute, yaitu rute A, rute B, dan rute C dengan kriteria latensi sebagai cost, bandwidth sebagai benefit, dan paket loss sebagai cost. Jadi untuk bobot kriteria mengikuti nilai default, yaitu 0,5 untuk latensi, 0,3 untuk bandwidth, dan 0,2 untuk paket loss. Jadi untuk nilai rute yang diuji adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rute A yang memiliki latensi 20, bandwidth 100, dan paket loss 0,1. Selanjutnya ada rute B yang memiliki latensi 80, bandwidth 20, dan paket loss 1,0. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir ada rute C yang memiliki latensi 50, bandwidth 40, dan paket loss 0,3. Jadi untuk hasil perhitungan weighted product menunjukkan bahwa rute A mendapatkan nilai V tertinggi karena memiliki latensi rendah, bandwidth paling tinggi, dan paket loss paling kecil. Dan rute C berada di posisi tengah dengan nilai relatif moderat, sedangkan rute B memperoleh nilai terendah karena keseluruhan kriteria berada pada kondisi kurang baik. Jadi dari uji coba ini terlihat bahwa weighted product berhasil memberikan perbedaan ranking yang sangat jelas jika nilai alternatif saling berjauhan. Masuk ke uji coba yang kedua. Jadi pada uji coba yang kedua digunakan kembali 3 alternatif, namun nilai setiap kriteria dibuat hampir mirip agar selisih penilaian menjadi sangat kecil. Jadi untuk rute yang pertama, yaitu rute A, memiliki nilai 40, 52, dan 0,3. Rute B memiliki nilai 42, 50, dan 0,31. Dan yang terakhir rute C memiliki nilai 41, 51, dan 0,29. Jadi dengan bobot yang masih sama seperti sebelumnya, perhitungan menghasilkan nilai V yang sangat berdekatan antar alternatif. Pada kondisi ini, peringkat dapat berubah hanya karena perbedaan kecil, baik pada nilai kriteria maupun bobot penilaian. Jadi untuk uji coba ini menunjukkan bahwa weighted product sensitif masuk ke uji coba yang ketiga. Jadi pada uji coba yang ketiga, bobot kriteria diubah menjadi sehingga cost kriteria menjadi lebih dominan, dan bobot latensi diubah menjadi 0,6, bandwidth menjadi 0,1, dan packet loss menjadi 0,3. Jadi untuk 3 alternatif yang akan diuji, kita memiliki 3 rute baru. Dengan yang pertama ada rute X yang memiliki latensi 10, bandwidth 10, dan paket loss 0,5. Dan yang kedua ada rute Y memiliki latensi 20, bandwidth 100, dan paket loss 0,1. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada rute Z yang memiliki latensi 15, bandwidth 50, dan paket loss 0,3. Dan walaupun rute Y memiliki bandwidth paling tinggi, karena latensi dan paket loss dianggap cost dan memiliki bobot dominan, hasil weighted product menunjukkan bahwa rute X memiliki nilai terbaik, diikuti rute Z, sedangkan rute Y justru berada di posisi terakhir. Jadi, uji coba ini menunjukkan bahwa perubahan bobot dapat mengembalikan urutan ranking, dan weighted product sangat bergantung pada formulasi prioritas pengambilan keputusan. Jadi sebagai kesimpulan dari uji coba ini, jadi dari ketiga uji coba yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode weighted product pertama mampu menghasilkan ranking yang jelas ketika nilai antar alternatif berbeda jauh. Yang kedua, menghasilkan selisih yang tipis ketika nilai alternatif mirip. Dan yang ketiga, sangat dipengaruhi oleh bobot serta jenis kriteria cost maupun benefit. Jadi dengan demikian, metode ini efektif digunakan untuk penentuan rute pada trafik jaringan komputer berdasarkan prioritas dan parameter kualitas jaringan yang diinginkan. Jadi sekian dari penjelasan program oleh kelompok 4 kelas 5 TI 7. Terima kasih.